ada undangan rapat ya. Sebentar saya cari informasinya, sampai lupa saya. Untuk asesor BKD ya. Iya, jam 8.30 saya harus rapat untuk asesor ya. Semoga selesai ya. Saya coba share screen dulu. Nah, ini Sodik sudah datang. Tinggal Kalista ya. Iya, Bu. Baik. Bentar saya mau cari Jin Publish saya dulu. Apa sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Baik. Buka dulu. Kemarin di contoh soal ini sampai step keberapa ya? Mohon diingatkan atau saya harus mulai dari awal lagi? Bagaimana? Semoga Anda sudah membaca ya, paling tidak step by step, ada 8 step itu untuk langkah penyelesaian. Jadi ini memang butuh ketelatenan ya. Ketelatenan apa? Ketelatenan menelusur langkah-langkah. Ini biasanya pekerjaan telaten tidak telaten nih, cowok-cowok ya ora seneng nih. Ya. Ini loh, menelusur step by step calculation method for triple effect evaporator. Dan ini ada 8 step. Step 1, step 2, sampai step ke-8. Ya. Bentar, saya tak nutup pintu. Nanti step by step itu kalau Anda tidak pahami, Anda langsung angkat tangan ya. Iya, Bu. Saya akan ulang-ulang sampai Anda ngerti. Nah, kalau membaca step by step tidak efektif karena step by step ini nanti diterapkan di contoh soal. Jadi langsung saja saya ulang saja kalau begitu contoh soal 3251. Jadi di contoh soal ini adalah evaporation of sugar solution in triple effect evaporator. Jadi penguapan larutan gula ya, sugar solution, larutan gula di dalam
3 efek ya. Di dalam evaporator 3 efek gitu ya. Basic, kalau enggak ngerti angkat tangan ya. Nah, ini anak Iya, tersayang Bu. saya ini harus aktif ya, Basit ya. Baik. Jadi evaporator 3 efek dengan metode forward ya, Bu arahkan pelan-pelan. Nanti kalau Bu kecepatan dikomplain ya, Basit. Ya. Ya, tak tunggu. Jadi evaporator 3 efek dengan metode forward, karena nanti di soal-soal ada yang backward ya. Harus dibedakan antara forward dan backward. Nah, ini digunakan untuk is being used, itu digunakan untuk menguapkan larutan gula yang kandungannya 10% massa ya, dipekatkan menjadi 50% massa. Ya. Kenaikan titik didih dari larutan dinyatakan tidak tergantung tekanan, ya, independent of pressure, tidak tergantung tekanan dan dapat diestimasikan persamaan BBR itu sama dengan 1,78x plus 6,22x kuadrat. Atau kalau dalam Fahrenheit yang ada di kurung ini. Ya, Anda biasanya nggak suka nggak Fahrenheit, senengannya nggak Celsius ya, nggak apa-apa. Di mana X yang ada di persamaan itu adalah fraksi massa dari larutan gula, dan ini nggak ngarang, ini ambil dari literatur K1. Ya, nanti dicek K1 itu literaturnya apa ya. Ya, di tiap bab itu ada daftar literatur yang bisa dicek ya keberadaannya atau bisa dicek secara online ya. Kemudian satu retim digunakan untuk menguapkan bahan tadi dengan suhu tekanan 205,5 kilopascal dan suhunya 121,1 derajat Celcius ya, atau dikatakan ini sebagai suhu saturation atau suhu jenuhnya ya. Ini diketahui untuk steam pemanas. Kemudian untuk tekanan yang lain, tekanan yang ada di vapor space ya, dari efek ketiga dari vapor space yang diketahui itu untuk efek terakhir, third effect ya, ini untuk efek terakhir. Diketahui 13,4 kilopascal gitu ya. Kemudian laju alir umpan diketahui sekian kilogram per jam. Kalau pakai LBM ya 50.000 LBM per jam. Dan suhunya diketahui. Suhu umpan masuk 26,7 derajat Celcius. Ya. Heat capacity dari larutan ini diketahui CP tergantung X. Jadi CP itu tergantung X, artinya kalau X tahu, CP-nya bisa dihitung ya. CP-nya bisa dihitung dari persamaan CP sama dengan sekian dikurangi sekian X gitu ya. Udah, kemudian lagi ya. Heat capacity. Oh sudah. Heat of solution. Jadi panas itu bisa macam-macam, bisa heat of solution, bisa heat capacity. Heat of solution-nya diabaikan ya. Kemudian U, koefisien heat transfer overall atau koefisien heat transfer total, U masing-masing diketahui, U1, U2, dan U3. Angkanya diketahui dalam satuan watt per meter persegi Kelvin atau BTU per jam, Fit kuadrat derajat Fahrenheit. Ya.
Kemudian dinyatakan jika masing-masing efek mempunyai surface area yang sama, A ya, surface area itu A, sama. Nah, soalnya Anda diminta menghitung A tersebut ya. A-nya berapa, karena ini dinyatakan sama, berapa gitu ya. Kemudian steam radius berarti S, laju steam yang digunakan, dan steam ekonomi V per S ya. Lalu pertanyaan evaporator kan ke sana ya. Kalau enggak A, yang diketahui, yang ditanyakan ya S atau V per S gitu ya. Dari soal ini ada yang tidak paham? Boleh tanya, ada yang tidak paham dari soal ini terkait 3 efek? Masih belum ada, Bu. Masih bisa diikuti ya. Jadi step by step langkahnya ini dicermati betul ini. The process flow diagram digambarkan ya. Nanti mengerjakan soal ya gitu. The process flow diagram harus digambarkan dulu karena tadi dinyatakan 3 efek evaporator forward. Nah, Anda boleh menggambarkannya seperti di figur 352 atau bisa mengikuti figur 3223 ataukah 3224. Nah, ini menerapkan 3223 yang forward itu telah digambarkan di 3251. Oke, kita cek 3251 ini. Ini gambar 3251 ya. Yang merupakan 3 efek, jadi digambarkan dulu tangkinya ini ada 3 gitu ya. Kemudian dari tangki ini pasti gambarkan berikutnya adalah pemanas. Efek 1 ya. Kalau ini urutannya 1, 2, 3, maka steam masuk di efek 1. Ketika steam di-supply ke efek 1, maka pasti akan keluar uap. Nah, uapnya ini juga namanya V1. Ya. V1 sebagai pemanas efek 2 ya. Steam tadi karena hanya diambil latent heat-nya, maka keluar sesuai dengan suhu TS1 sebagai kondensat TS1. Ini kondensat ini ya. Tadinya steam bentukannya uap menjadi kondensat. Berarti yang dimanfaatkan dari efek 1 itu latent heat-nya. Nah, ketika ini disuplai ke efek 1, keluar uap ya, namanya V1. Nah, V1 ini dipakai untuk pemanas efek 2 ya. Ya. Kemudian karena ini bentukannya vapor, maka keluar sesuai dengan ini yang ada di efek 2 namanya TS2. Ya. Kemudian dari efek 2 keluarlah V2 karena sudah disuplai V1 sebagai pemanas, keluarlah uap V2 dan itu menjadi pemanas efek 3 ya. Karena dia pemanas efek 3 berupa uap, keluarnya kondensat T3 ya. Oh, T3. TS3 ya. Kemudian keluar akhirnya di evaporator yang ketiga atau efek 3 itu V3 gitu ya. Nah, ini digambarkan dulu. Kalau forward maka F masuk di efek 1. Ya. Umpan masuk di efek 1. Setelah dia mengeluarkan tadi V1, maka keluarlah
L1 sebagai produk efek 1. Ya. Karena penguapannya bertahap ya. Bertahap ya. Jadi L1 masuk di efek 2 menjadi umpan efek 2 keluar menjadi L2, L1-nya ya, karena sudah dipekatkan dengan mengeluarkan V2. Ya. L2 berikut sebagai umpan evaporator 3 ya. Dan produknya keluar L3. Ya, dan uapnya V3 gitu ya. Gambaran itu sudah harus di luar kepala. Artinya apa? Anda sudah secara otomatis betul-betul memahami bagaimana menggambarkan alur prosesnya atau diagram flow dari forward feed evaporator. Ya. Baru kemudian diikuti dengan pernyataan yang diketahui di soal. Ya. Kalau umpan masuk dengan nilai 22.000 sekian kilogram per jam, Anda tuliskan suhunya sekian, masuknya sekian, tinggal dituliskan ya. Ya, masuknya pada konsentrasi 10%, besaran feed rate-nya 22680, suhunya 26,7 gitu ya. Steam juga kondisinya diketahui pada tekanan 205,5 dan suhunya 121,1 derajat Celcius. Ya. Kemudian L pasti punya T1. Yang keluar dari tangki 1 itu T1. Yang keluar dari tangki 1 T1 ya. Semua diku ya. T1, T2 dan T3. Ada TS1, TS2 dan TS3 ya. Kemudian ada L1, L2 dan L3 ya. Kemudian ada X1, X2 dan X3. Nah, X3 ini diketahui dari 10% menjadi 50%. Jadi X3-nya 0,5. Kemudian ini ya, untuk V1 kita bisa memperkirakan karena F sama dengan V plus L ya. Sehingga kalau F-nya 2260, maka V1 adalah 22680 dikurangi L1 ya. Paham? Kemudian V2 adalah L1 yang masuk dikurangi L2 ya. Itu V2. Kemudian V3 adalah dari mana, Bu? Karena ini sebenarnya L2 dikurangi L3 sebenarnya ya. Tapi L3-nya tadi kan belum ada pernyataan diketahui ya. Belum ada pernyataan diketahui L3-nya. Ya. Jadi ini dituliskan dulu sebenarnya enggak apa-apa. L2 min L3 gitu ya. Karena nanti harus dicari L3-nya ketemu dari perhitungan terus dituliskan di sini gitu. Ya. Kemudian tekanan tadi tekanan steam sudah diketahui dituliskan yang tekanan vapor space pada evaporator ketiga diketahui 13,7 kilopascal. Jadi ini pun dituliskan hal-hal yang diketahui termasuk sebenarnya U1, U2, U3 itu juga sudah diketahui. Ya. CP persamaannya diketahui, kemudian BPR persamaannya juga diketahui. Itu boleh dituliskan ya. Itu yang pertama. Jadi hal-hal yang diketahui digambarkan ya, kemudian berikut pernyataan dari soal yang diketahui dituliskan. Termasuk if its effect has the same surface area, jika masing-masing efek mempunyai
A yang sama, nah, yang ditanyakan berikut adalah A, STEAM reduce dan STEAM ekonomi. STEAM reduce itu S, ya, S. STEAM ekonomi itu V per S. V-nya karena 3, ya V1 tambah V2 tambah V3 per S, ya. Itu yang ditanyakan. Ya. Dari step pertama dengan menggambarkan proses flow diagram, ada pertanyaan? Silahkan. Apakah sudah paham? Silahkan, Fajar. Insya Allah udah paham dari saya. Sudah ngerti ya? Basit, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah ngerti ya, Basit ya? Ya, baik. Ya, baik. Saya lanjutkan. Kalau Anda sudah paham, kemudian following the 8-step outline, mengikuti 8 langkah garis besar yang telah disampaikan, ya, maka kita coba hitung step by step mulai step 1, ya, calculation-nya, ya, dihitunglah step 1. Nah, ini diingat-ingatin ya. Step 1 itu apa? Karena ini dari efek ketiga, ya. Dari efek ketiga itu diketahui nih 13,4 kilopascal. Sehingga suhu jenuh di efek 3 bisa dicari dari steam table, ketemu 51,67. Ini suhu jenuh di efek ketiga. Oke? Itu dulu dicari, kemudian karena efek ketiga itu tahu X-nya, ya, efek ketiga itu tahu X-nya, maka Anda bisa gunakan persamaan BPR tadi yang diketahui di soal dengan memasukkan X sama dengan 0,5. Ketemulah BPR di efek 3. 2,45. Nah, ini ditambahkan ke perhitungan T3. Ya, tadi T3 kan 51,67. Ya. Ketika ada BPR, maka ini ditambahkan ke 51,67 menjadi 54,12. T3-nya. Ya, suhu di tangki 3. Oke. Step 1 sudah paham. Saya lanjut step 2. Ya. Nah, di step 2 ini kita mulai menerapkan raca massa total. Total itu seluruh ya, 1, 2, 3. Di mana yang menguap itu V1 tambah V2 tambah V3. Dan yang keluar itu L3. Sehingga neraca massanya F sama dengan L3 ditambah total V, ya. Ini neraca massa overall, ya. Sehingga neraca massa komponennya kalau dimasukkan menjadi Fxf sama dengan F dikalikan Xf 0,1 ditambah L3 X3 ditambah total V dikalikan 0. Kenapa 0? Karena tidak mengandung gula, ya, hanya berupa uap air tok, ya, sehingga tidak ada YV-nya itu 0, ya. Kemudian dari persamaan ini ketemulah L3, gitu ya. 4536 itu tadi yang dimasukkan di gambar itu ya. L3-nya 4536, ya, sehingga di sini V3-nya L2 min L3, gitu ya. Dari sini persamaan raca massa ini. Nah, ketika sudah tahu hasil L3, maka Anda bisa
melihat total V, tinggal dimasukkan ke persamaan yang pertama tadi. Ini L3 tahu, maka total V tahu. Atau V1 tambah V2 tambah V3 tahu. Ya. Sekian kilogram per jam. Nah, ini asumsi pertama. Ya. Asumsi pertama adalah diasumsikan masing-masing efek keluar sejumlah V yang sama. Ya. Ini masing-masing efek asumsi pertama atau trial pertama. Jadi trial pertama kita asumsikan V-nya sama. Sehingga yang 18144 ini dibagi 3 menjadi 6048 ya. Itu hasil total efek total vapor dibagi 3 ya. Sehingga dengan V1, V2, V3 yang sudah dihitung dengan asumsi yang sama tadi, dibuat neraca massa total untuk efek 1, 2, dan 3. Dimasukkanlah ke persamaan itu. Di efek 1 ada persamaan F sama dengan L1 tambah V1. Ya. Karena V-nya tahu, F-nya tahu, maka L1 bisa dihitung. Gitu ya. Di efek 2, tadi kan L1 masuk ya, L1 sama dengan yang keluar. V2 ditambah L2. Ya. Karena V2 tadi diasumsikan sama, maka ketemu L2. Tuh, yang dalam kurung ini British ya, yang dalam kurung ini British. Kemudian di tangki 3 L2 masuk sama dengan V3 ditambah L3. Ya, dari persamaan tangki 3 ketemu L3 4, 5, 3, 6 karena L2 tahu ya. Kemudian V3 tahu, dicek ternyata L3-nya sama. Seperti tadi overall ya, sama. Ya, ini hanya checking saja sifatnya sehingga pada asumsi pertama itu sebarannya L1, L2, L3 ini, ya. Sudah paham? Baru dengan diketahuinya L, Anda bisa menghitung X ya, bisa menghitung X. Jadi X1, X2, X3 bisa dihitung dengan memasukkan persamaan FXF sama dengan L1 X1 ya. L1 X1 sama dengan L2 X2. Di tangki 3 L2 X2 sama dengan L3 X3. Nah, itu dimasukkan karena L1, L2, L3-nya tahu, maka ketemu X1, X2, dan X3. Ternyata X3-nya itu untuk dicek balance itu sama dengan yang diketahui. Ya. Seperti itu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Basit? Nah, ini Basit terus ngerti kuliah ini ngerti kabar. Iya, Bu. Sudah ngerti Basit? Nanti kalau tidak tahu saya tanya, Bu. Ya, itu yang saya tunggu ya, Nak. Ya. Jadi enggak usah Bu Ar tanya ya, Anda langsung angkat tangan, Bu tanya, gitu ya? Ya. Ya. Oke. Kalau Basit sudah ngerti, yang lain pasti sudah ngerti, itu asumsi saya ya. Baik. Saya lanjut ke step 3. Ya, saya lanjut ke step 3. Di step 3, apa yang Anda hitung? BPR. Karena BPR sudah diketahui persamaannya BPR sama dengan
Kalau pakai Celsius berarti Anda pakai 1,78X ditambah 6,22X. Itu persamaan BPR yang diketahui, ya. Karena X sudah dihitung di step 2, maka di step 3 tinggal memasukkan X masing-masing sehingga ketemu BPR1, BPR2, dan BPR3. Ya. BPR1 ketemu 0,36, BPR2 ketemu 0,65, BPR3 ketemu 2,45. Ya, sebaran BPR itu kalau forward makin ke kanan makin besar, ya. Makin efek 1 kecil, efek 2 naik sedikit, efek 3 paling besar, ya. Itu sebaran BPR-nya. Kemudian untuk apa ngitung BPR masing-masing ini? Untuk menentukan total sigma delta T. Sigma delta T itu sebenarnya total perbedaan suhu dari steam masuk hingga TR3, ya, hingga produk yang keluar. Itu total delta T. Nah, kalau ada BPR, maka total delta T dikurangi total BPR, ya. Jadi dikurangi total BPR. Nah, ini diperoleh 65,97 derajat Celcius. Itu total delta T. Ya, karena total delta T itu sudah dibahas di sebelumnya. Itu ditentukan dulu, ya, sehingga bisa memastikan persamaan neraca panas, ya. Tujuannya ke situ. Kalau persamaan neraca panas sudah tahu, Anda bisa menghitung Q ketemu, bisa menghitung A, gitu cara apa breakdown step by step pikirannya, ya. Nah, dari step 3 kita bisa menemukan sigma delta T, ya. Nah, dari sigma delta T ini menggunakan persamaan 3256 untuk memperkirakan delta T masing-masing, ya, pakai 3256. Coba kita lihat persamaan 3256. Nah, ini persamaan 3256 untuk memperkirakan delta T masing-masing efek atau masing-masing tangki evaporator, ya, dengan cara melihat perbandingan 1/U masing-masing dibagi dengan total 1/U. Dikalikan sigma delta T itu untuk memperkirakan delta T masing-masing efek, ya. Karena U-nya diketahui, Anda sigma delta T-nya tadi sudah dilihat dari T3 min TS min T3 min total BPR, maka sigma delta T-nya tahu. Sigma delta T tahu, kita bisa memperkirakan delta T masing-masing efek dengan perbandingan 1/U, ya. Ini 3256. Oke. Di 3256 kita cek masing-masing delta T-nya. Ya. Ya. Sehingga delta T1 ketemu. Delta T2 ketemu, delta T3 ketemu, gitu, ya. Dengan menerapkan rumus ini. Ya. Cuman enggak ditulis saja yang delta 3, tapi caranya sama, gitu, ya. Delta 3 enggak ditulis. Sehingga ketemu delta T1, delta T2, dan delta T3. Gitu, ya. Kemudian ini trial lagi, ya. Tadi sudah trial yang pertama V1, V2, V3. Ini trial yang kedua, yaitu trial delta T. However, since
a cold feed enters feed number 1, this effect requires more heat. Namun, ya ini kan sudah dihitung gini, ya sudah dihitung ya pakai persamaan seperti. Namun, nah ono namun ya, karena umpan masuk pada kondisi dingin di efek 1 itu ya, maka di efek ini, di efek 1 maksudnya membutuhkan lebih besar panasnya. Kenapa? Karena masuknya umpan pada suhu umpan dingin, gitu ya. Sehingga kita perlu menaikkan sedikit delta T1 dan mengurangkan. Kalau ini increasing, maka T2 dan T3 diturunkan, lowering, ya. Sebanding dengan estimasi 1. Artinya kalau kita naikkan 3 derajat, maka delta T2 diturunkan 1 derajat, delta T3 diturunkan 2 derajat, gitu ya. Tadi kan delta T1 12,4 nih. Ini diturunkan nih, dinaikkan 3 derajat, 15, sekian. Yang ini dinaikkan, yang ini diturunkan akibatnya ya. Sehingga T2 diturunkan 1 derajat, T3 diturunkan 2 derajat, ya. Sehingga apa? Total delta T-nya tetap, gitu ya. Loh Bu, kenapa? Itu kok tidak 15,40, 15,56, angka 5,6 ini. 5,56 dari mana gitu ya? Itu pasti jadi pertanyaan. Ya, Anda boleh, namanya mentrial itu angkanya sembarang. Yang penting kita naikkan 3 derajat. Bu, kalau dinaikkan 3 derajat kan 15,40 boleh, bukan enggak boleh, itu kan trial. Ya. Nah, di Ginkoplis ada contoh soal ini. Ginkoplis itu sudah mentrial beberapa kali. Oh, ternyata dekat ke 15,56 loh, tidak 15,40 gitu ya. Dia sudah melakukan, cuman nggak dituliskan riwayatnya ya. Akhirnya, Bu, kalau saya misalnya trial 15,40 boleh, nggak apa-apa gitu ya. Artinya ini harus dinaikkan sedikit, dampaknya apa? Yang sebaran 3 derajat dari kenaikan ini mengakibatkan diturunkannya T2 dan T3 gitu ya. Jadi diturunkan T3 2 derajat, diturunkan delta T2 1 derajat gitu ya. Itu karena ini kira-kira trial kedua ya. Anda berakibatnya dengan tahu delta T masing-masing efek, Anda bisa menghitung T1 ya, T2 dan T3 di masing-masing efek. Ya, karena ini penting untuk neraca panas ya. Oke, kita komitmen dengan angka ini ya. Sehingga di sini sebaran di masing-masing efek menjadi T1 sama dengan TS1 ditambah delta T1. Temu 105,54 ya. TS1 itu suhu kondensasi steam yang masuk ya, dan suhu saturated steam yang masuk ke efek 1. Karena yang diambil kan latent heat-nya. Jadi TS1 dari steam saturated keluar TS1 suhunya sama ya. Nah, dari T1 yang 105,54 itu ketemu T1 dan TS1 ya yang di tangki 1. Berikutnya kita melihat T2. Nah, ini hati-hati karena ada BPR ya. Jadi T2 adalah T1 di tangki 2 itu kan masuk dari apa? Masuk produk L1 ke T2 atau ke tangki 2. Dan di tangki 2 berakibat T1 yang sudah dihitung tadi dikurangi BPR dikurangi
kurang tahu ya diperkirakan. Sehingga tahu TS2. Apa TS2 nih? Suhu vapor yang menjadi pemanas di evaporator 2. Ya, sehingga TS2-nya tahu T1 min BPR gitu ya. Sehingga tahu TS2 itu 105,18 yang merupakan suhu pemanas yang masuk ke efek 2. Suhu pemanas atau V, vapor itu kan juga steam gitu ya. Steam yang terkondensasi di efek 2. Baik, setelah tahu T1, TS1, T2, TS2, berikut menghitung T3, TS3 ya. Dari T2 untuk T3 ya, T2 min BPR2 min delta T3. Delta T3 tadi kan sudah diperkirakan nih ya, 32,07. Sehingga Anda bisa hitung T3 sama dengan 86,84 dikurangi BPR2 dikurangi lagi T2. Delta T3 maaf, dikurangi lagi delta T3 menjadi 54,12. Sehingga bisa menghitung juga TR3 ya. TS3. TS3 itu T2 dikurangi BPR, kurang tanda dikurangi kira ya. Dikurangi BPR2 sehingga ketemu 86,19. Ini adalah suhu pemanas di efek 3 ya. Suhu pemanas karena suhu panas itu mengkondensasikan uap yang keluar dari efek 2 untuk menjadi pemanas efek 3. Gitu ya. Nah, kemudian kita toto, apa ditoto itu? Dibuat ringkasan seperti ini. Ini step 3 ya. Jadi di efek 1 suhu pemanasnya 121 ya. Suhu di dalam evaporator itu 105,54 ya. Di efek 2 suhu pemanas 105,18. Ini tinggal ditulis saja gitu ya. Ya, tinggal ditulis saja. Ya, TS2-nya 105,18 ya. T2-nya 86,84. Masuk di ini uapnya masuk di efek 3 sehingga TS3 ketemu sekian ya. T3 ketemu sekian. Dan ini juga bisa diperkirakan untuk ketika masuk ke kondenser ya. Tadi masuk ke kondenser pada suhu berapa gitu ya. Mana tadi? Suhu. Nah, 51,67 ya. Nah ini ya. Ini sebenarnya ya karena apa? Ada kenaikan BPR di tangki 3 menjadi masuknya sekian ya. Baik, itu step 3 ya. Anda juga bisa cek loh di step 3 untuk langkah ketiga ya. Nah ini. Tadi langkah pertama ya, menentukan titik didih di efek terakhir ya. Langkah kedua menentukan jumlah uap yang keluar dengan mengasumsikan V1, V2, V3. Terus membuat neraca massa masing-masing efek ketemu L1, L2, L3. And then lanjut menghitung X ya. Solid concentration in each effect ya. Ketemu X1, X2, X3. Itu langkah 2 ya. Langkah 3 dengan persamaan 3256 diestimasikan temperatur drops atau apa? Delta T1, delta T2 dan delta T3 di masing-masing efek. Ya, ini ada saran beberapa kadang-kadang di efek tertentu itu mempunyai extra heating loading ya. Kalau misalnya
suhu umpanya dingin, jadi kita perlu tambahkan ya. Ya, sehingga menambahkannya akan proporsi juga ketika delta T yang lain harus dikurangi ya. Kemudian dihitung titik didih masing-masing efek ya. BPR 1, BPR 2, BPR 3 ya. Jadi jika BPR ada ya, Anda mengestimasikan tekanan di efek 1 dan efek 2 melihat ketentuan BPR di masing-masing efek ya. Karena ada yang BPR-nya itu tidak tergantung tekanan, bisa juga langsung setelah diperkirakan BPR dengan persamaan bisa langsung menentukan sigma delta T available ya. Sigma delta T yang terjadi untuk perpindahan panas ya tanpa mempertimbangkan tanpa superheat ya, yang tanpa mempertimbangkan superheat yang ada dengan mengurangi ini sum of all 3 BPR ya dari delta T masing-masing ya. Berarti kalau delta T overall itu TS min T3. Kemudian pakai persamaan 3256 yang pakai 1/U dibagi dengan total 1/U masing-masing efek dikalikan sigma delta T ya, ketemu delta T1, delta T2 dan delta T3. Kemudian menghitung suhu didih di masing-masing efek T1, T2 dan T3. Nah, berikut adalah neraca panas ya. Using heat and material balance in its effect, hitung P dan L di masing-masing efek. Ini pakai total neraca panas dan neraca massa ya. Ya. Nah, kemudian ada pernyataan jika jumlah yang menguap itu berbeda dengan yang terjadi sebelumnya, maka Anda kembali lagi dari step 3. Kemudian balik lagi ke step 2, 3, 4 untuk diulang menggunakan jumlah penguapan yang telah dihitung. Jadi ini balik di step 2 ya. Tapi merepeatednya hanya solid sebalannya X-nya saja ya. Ini step 4. Nah, kita masuk juga di contoh soal step 4 ya. Nah, setelah tahu ini ya sebaran suhunya, kita ke step 4. Di mana step 4 itu kita cari dulu kebutuhan perhitungan step 4. Apa? CP ya. CP ini kan harus masuk di heat balance ya. Sehingga CP-nya dihitung dulu karena diketahui di soal CP itu fungsi X gitu ya. Sehingga Anda bisa melihat CP untuk umpan, untuk L1, untuk L2 dan L3. Ini CP-nya sudah ketemu. Kemudian apa yang dibutuhkan lagi? Entalpi ya. Entalpi ini selalu fungsi suhu ya. Ketika entalpi dihitung fungsi suhu, padahal tadi sudah dihitung T1, TS2, TS3 maupun BPR ya, maka Anda bisa perkirakan entalpi di masing-masing efek. Ya, kalau tadi CP di masing-masing efek sudah tahu, kita tinggal cari entalpi di masing-masing efek. Ya, nah di masing-masing efek ada H1 dan lambda S1. Ya, ini entalpi karena perubahan suhu, ini latent heat karena perubahan suhu pemanas ya. Ini latent heat pemanas, ini yang terjadi di dalam tangki. Mengacu pada
T1 ya. Jadi entalpi di larutan efek 1, larutan di dalam tangki efek 1 itu adalah H2 pada suhu TS2 ditambah CP delta T superheat ya. Sehingga pada nanti dicek ya di steam table ya, H1 itu pada suhu saturated S2 karena di H1 ini adalah berasal dari uap yang keluar di tangki 1 menuju pemanas tangki 2 gitu ya. Jadi ini saturationnya dihitung tadi sudah ketemu 105,18 ya TS2-nya. Sehingga Anda cek di steam table pada saturation enthalpy ya. Kemudian ditambah CP-nya kayaknya dianggap 1,884 semua ya. CP kali delta T. Ya. Delta T dari BBR1 ya. Sehingga ketemu H1. Kemudian yang ini steam, betul-betul steam pada suhu steam. Ya. Jadi suhu kondensasi uap yang masuk di T1, yang masuk di tangki 1 adalah HS1 besar dikurangi HS1 kecil. Ya. Ini ada di steam table. Pada suhu 121,1 ya. Sehingga ini ketemu 2.200 kilojoule per kilogram untuk latent heat kondensasi ya. Kemudian di efek 2, nah ini harus hati-hati menggunakan data T2, TS3 dan BBR2 ya. Di H2 itu HS3 ditambah CP dianggap sama, ini 1,884 kali BBR ketemu sekian kilojoule per kilogram. Lambda S2 artinya pemanas ya yang berasal dari uap yang keluar dari efek 1 itu adalah H1 min HS2 ya. Ini steam table juga akhirnya ketemu ya. Kemudian di efek 3 kita butuh T3, TS4 dan BBR3 ya. Sehingga H3 ketemu HS4 ditambah CP delta T ketemu sekian. Untuk lambda atau suhu kondensasi di tangki 3 berasal dari tangki 2 ya, dikurangi latent heat ya, H besar dikurangi H kecil ketemu sekian ya. Ini ada catatan ya. Dicatat bahwa koreksi superheat di dalam sampel contoh soal ini sangat kecil ya, dan dapat diabaikan ya. Could possible have been neglected ya, dapat karena are small, karena kecil maka dapat diabaikan. Namun koreksi untuk menerapkan metode kalkulasi ya, hanya ini koreksi ini, namun koreksinya itu untuk menerapkan ini, sehingga catatan faktor koreksinya itu diabaikan dan akan terlihat pada hubungan aliran yang ada di heat balance. Aliran apa? V1 V2 V3 juga L1 L2 L3 ya. Dampak koreksinya itu ke sini nanti angkanya ya. Kita bisa cek, dituliskan ini V-nya, dituliskan untuk masing-masing efek. Jangan lupa using
datum itu 0 derajat Celcius. Datum ini suhu referensi Tref atau T datum itu sama ya, maksudnya harus dituliskan sebelum menuliskan persamaan neraca panas ya. Karena datumnya 0, maka nilai entalpi dari uap itu dikatakan relatif terhadap datum 0 derajat Celcius. Sehingga catatannya untuk menghitung entalpi itu baik umpan TF min 0 ya. Kemudian untuk Celsiusnya TI min 0 gitu ya, dan seterusnya. Selalu dicek terhadap datum 0 derajat karena itu yang sudah ditetapkan ya. Baru kemudian kita membuat persamaan neraca untuk masing-masing efek. Jadi ini persamaan 1 untuk di neraca panas di tangki 1, ini neraca panas di tangki 2 ya. Kemudian ini neraca panas di tangki 3. Kemudian yang diketahui F tahu, CP tahu ya. S lambda tahu ya. Kemudian L1 CP T1 min T0. Nah, ini sudah tahu ya. Tinggal persamaan di tangki 1 adalah ada S dan L yang belum diketahui. Di tangki 2 sama ada L dan L1 dan L2 yang belum diketahui. Di tangki 3 juga yang belum diketahui adalah L1 dan L2. Sehingga dari 3 persamaan ini ketemu L1, L2, L3, ketemu S, V1, V2, V3. Nah, dari angka-angka yang sudah diperoleh itu nilai V1, V2, V3 dianggap close enough. Close enough itu cukup dekat gitu ya. Sehingga tidak diperlukan dari asumsi ini karena yang dianggap cukup dekat, tidak diperlukan adanya repeated ya, tidak diperlukan adanya pengulangan mulai step 2, 3, 4. Ini tidak perlu karena ini dianggap dekat gitu ya. Sehingga boleh dilanjutkan ya. Jadi karena ini do not need to be repeated ya. Jadi ini bisa di-repeated ulang kalau selisihnya cukup besar ya. Karena ini tidak. Jika dilakukan repeated, Anda hitung lagi maksudnya repeated itu V1, V2, V3. Mulai step 2 gitu ya. Itu kalau dilakukan pengulangan. Tapi di sini karena dianggap kecil ini selisihnya, maka tidak dilakukan pengulangan gitu ya. Kemudian kita lanjut ke step 5. Di mana step 5 itu menyelesaikan nilai-nilai Q di masing-masing efek dan A luasannya. Kita masukkan karena tadi sudah ketemu, kita masukkan nilainya Q, ketemu sekian watt, sekian watt, sekian watt ya. Kalau Q-nya tahu, Anda bisa melihat atau menghitung A. A-nya ketemu ini. Nah, ketika diperoleh A, maka ini masih jauh ini. Padahal di soal kan dinyatakan A-nya sama ya. Ini tidak sama ternyata A-nya ya. Nah, ketika tidak sama kita hitung dulu A rata-rata ya. A rata-rata itu ketemu 104,4. Nah, perbedaan A dari rata-rata ini dicek ya perbedaannya. Kalau kurang dari 100% maka trial kedua tidak diperlukan. Namun trial kedua ini dimulai dengan step ke-6 untuk mengecek perhitungan, metode perhitungan yang digunakan. Ya, dari step ke-5 ketemu A rata-rata, kita cek step ke-6 ya, step ke-6 dengan membuat neraca X di masing-masing efek menggunakan L1, L2, L3 yang baru
yang tadi baru ya, ini menggunakan ini ya. Yang ditemukan ini beda dengan yang lama ya, ini yang baru untuk ngecek X-nya sehingga ketemu X1, X2, X3 yang baru ya. Nah, X1, X3, X1, X2, X3 yang baru dipakai untuk menghitung ulang BPR masing-masing karena BPR dan CP itu dari nilai X sehingga ketemu BPR 1, BPR 2, BPR 3 yang baru ya, untuk masing-masing efek. Nah, karena BPR-nya baru, ini mesti perlu melihat sigma delta T yang baru karena adanya perubahan BPR. Ya, ketemu 66, yang tadi 65,97, sekarang ketemu 66. Jadi dianggap sama ya. Sigma delta T-nya ternyata sama dengan BPR yang baru ya. Nah, baru kemudian ngecek delta T masing-masing yang baru. Ini dinotasikan delta T aksen, delta T aksen 2, delta T3 aksen ya. Dengan menghitung delta T1 lama dikalikan A yang tadi ketemu per AM ya. Masing-masing ketemu ini sebaran delta T-nya ya, 1677, 1686 ya, 32, 34. Yang tadi kan asumsi pertama kan 15, sekian ya, 15,56. Terus ini 18, berapa, ini tidak 2, berapa. Ini delta T yang baru. Kita cek sigmanya sama dengan delta T yang lama ya. Sigma delta T-nya tetap ya. Nah, kemudian kita atur lagi readjusted, kita atur lagi berdasarkan delta T sigma apa kok sigma? Aksen, ngomong sigma saya keliru. Delta T aksen yang baru ya dituliskan 1677, 1687, 32, 36 ya. Dan sigma delta T 66. Ini ngecek lagi yang tadi. T1, T2, TS2, T3, TS3 ya, sebaran suhunya. Untuk apa ini? Untuk masuk ke CP maupun neraca panas ya. Karena beda ini. Karena beda, Anda ngitung CP dulu dengan X yang baru, kemudian ngitung H dengan sebaran delta T yang baru, kemudian masuk di neraca panas yang baru ya. Ketemu L1, L2, L3 yang baru maupun steam dan V1, V2, V3. Baru setelah itu baru kita bisa menghitung Q 1, 2, Q3 untuk masuk ke perhitungan A. Nek Q rho ane bisa dihitung. Ternyata hasilnya sudah sangat dekat ya. 104,6, 105,6, 104,9. Nah, ini tadi yang dianggap A-nya sama ya. Kalau di rata-ratakan itu 105,0 rata-ratanya ya. Nah, sehingga ini A yang ditanyakan ya, karena ini close enough atau sangat dekat ya. Rata-ratanya 104,4. Karena trial pertama tadi 104,4, sekarang 104,6 ya. Ini dirata-ratakan nilai ini ketemu 105,5. Itu ya, itu A yang ditanyakan. Kemudian S tadi sudah ketemu, S ini ya 8960 pertanyaannya. Kemudian ekonomi STEAM V1 tambah V2 tambah V3 per S menjadi 2,025. Seperti itu mengerjakan triple effect evaporator. Ya, ini asik sekali nih ya, seperti cerita bersambung yang kalau dibaca itu tidak bisa lepas ketika belum mendapatkan hasil akhir. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Tadi oleh ketua kelas sudah dibagi kelompoknya untuk soal 52, 32, 52, 53, 54, 55, dan 56. Ada 5 kelompok dan sudah dibagikan anggota kelompoknya masing-masing. Anda tinggal mencoba ya, mencoba soal 5 soal itu, apakah hari ini ada yang sudah mulai mengerjakan atau ada banyak pertanyaan tentang hal yang sudah mulai dikerjakan. Saya stop share ya. Oh. Ini yang tidak masuk Kalista tadi ya, Mas? Iya, Bu. Tadi udah janji, Bu, dari Kalista Disa. Terus sekarang udah keluar. Hah? Ngapain cepat-cepat keluar belum selesai? Apakah sakit Kalista? Iya, Bu, sepertinya. Soalnya kemarin itu izin sakit. Kalau begitu, tolong nanti ini kan ya, diberitahukan untuk membawa surat keterangan sakitnya ya, Iya, Bu. Ajar. Yang saya catat ini Kalista ya. Loh, ono sing metu pisan. Sapa iki metu? Yang nganterin adiknya tadi siapa? Sylvia Ariel, Bu. Saya, Bu. Oh, sudah ada. Ya. Ini kok kurang satu lagi? Apa ya? Kalista saja yang sakit. Apa ya, Jar, Fajar, selain Kalista? Aku enggak hafal sih. Ronald. Nurus. Nurus? Iya, sepertinya reconnecting, Bu. Oh, gangguan ya? Gangguan wifi atau gangguan internet ya? Ya sudah. Tapi tadi aku lihat sih Nurus. Ini enggak apa saya. Ya baik. Ya, Kalista saja nanti Siro minta keterangan sakit ya. Oke, dari sini masih ada yang ingin menanyakan tentang step by step dari soal-soal yang sudah dibagi kelompoknya, atau menanyakan tentang contoh soal. Silakan. Apakah tidak ada? Sepertinya masih belum, Bu. Apakah semua sudah paham ya? Kalau Zoom ini memang repot ya, nggak bisa langsung terlihat ya, agak susah. Kita nanti ketemu lagi di hari apa, Fajar? Besok ya? Besok, ya, besok, Bu, jam 11.10 sampai 12.50. Ya, baik. Jadi saya juga hari ini jam 8.30 sih sudah harus rapat ya. Rapat di ACS. Jadi mungkin saya juga tidak bisa melanjutkan sampai selesai, dan akan saya tambahkan jatah hari ini untuk hari lain. Kalau misalnya hari Rabu itu kan offline ya. Iya, Bu. Nah, ketika offline mungkin lebih enak ya, lebih familiar untuk tanya jawab, sehingga enggak apa-apa waktu yang sekarang saya harus undur karena ada acara rapat ya, nanti bisa ditambahkan di hari Rabu ya.
Hari Rabu itu sebelum kuliah ada waktu atau sesudah kuliah nabrak jam istirahat nih sudah kuliah. Sebelum OTK 3 itu ada matkul Bu, OTK profesi. Oke, jadi besok kira-kira dimulai jam berapa? Nanti Mas Fajar beritahu Bu Arya. Ini Bu, kalau misal dimulainya jam 12 lebih itu gimana Bu? Terus nanti bisa mepet jam waktunya TRK 2. Oh gitu. Loh, C3A itu seharusnya jam berapa? Seharusnya jam 11.10 Bu untuk OTK 3-nya. Oh, karena saya jam berapa itu lanjut ke kelas lain, Fajar. Jadi jangan kalau waktunya pas sholat, Anda tidak sediakan waktu ya untuk istirahat. Mungkin ada yang makan, ada yang sholat, gitu. Kita tetap sediakan waktu itu ya. Atau sebelumnya Fajar, kalau sesudahnya nampaknya nabrak waktu istirahat. Ya. Bagaimana kalau sebelumnya? Iya Bu. Nggak apa-apa, atau nanti ada jam-jam kosong gitu, saya dikabari ya. Karena Iya. ini kan butuh intensif latihan ya, karena langkah-langkahnya cukup panjang. Ya, nanti kita butuh waktu yang agak panjang sebenarnya. Ya, kalau Anda paksakan sekarang, nampaknya Anda juga belum siap juga membaca soalnya ya. Sehingga tidak ada yang tanya ini. Basit, boleh tanya? Ya, silahkan Basit. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Loh, ini Nurul sudah masuk. Belum ada. Basit dibaca lagi ya, step by step-nya ya. Nanti Ya. ikuti diskusi soal masing-masing dengan kelompoknya ya, Basit. Yang Ya. aktif, nanti kalau enggak ngerti, silahkan ditanyakan. Kelompoknya Basit boleh nanti menanyakannya, Basit aja yang jadi juru bicara gitu ya, Basit. Ya. Nah, supaya Anda juga cukup aktif di kelompoknya gitu ya. Itu saja karena juga saya harus beralih dengan ada acara rapat ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama semuanya.